Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Publik kembali dihadapkan pada sebuah ironi yang selalu terulang di negeri ini. Seorang pejabat publik, dalam hal ini Menteri Koperasi dan UMKM, terseret polemik karena sang istri berpergian ke luar negeri dengan membawa surat berkop resmi kementerian. Perjalanan ini konon untuk mendampingi anak mereka yang mengikuti kegiatan budaya di Eropa. Sekilas tak ada yang salah dengan orang tua yang mendampingi anaknya. Tapi persoalan muncul justru pada oleh-oleh administrasi, surat resmi yang meminta dukungan dari beberapa kedutaan besar Republik Indonesia di Eropa. Dan di titik ini akal sehat kita terganggu, seperti dipermainkan. Mari kita lihat klarifikasi, ada videonya ini. Kita lihat videonya, kita cek langsung dan kita dengarkan, nanti kita klarifikasi. Polemik perjalanan Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, ke luar negeri berlanjut. Usai sang suami mengklarifikasi dengan secara proaktif mendatangi Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Jumat 4 Juli 2025, KPK kini tengah mendalami dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Maman dan membuka peluang memanggil Maman untuk mengklarifikasi lagi terkait surat berkop Kementerian UMKM yang beredar luas di masyarakat. Pada Senin 7 Juli 2025, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut salah satu fokus pendalaman KPK berkaitan dengan indikasi gratifikasi atau penyalahgunaan fasilitas jabatan. Oke, penyalahgunaan wewenang ya. Oke. Mereka juga tidak menutup kemungkinan bahwa klarifikasi nantinya juga bertujuan untuk memastikan apakah surat yang beredar di publik benar-benar dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian UMKM. Tak hanya itu, KPK juga membuka kemungkinan memanggil pejabat terkait lainnya di lingkungan kementerian, bahkan termasuk istri atau keluarga Maman juga berpotensi untuk dimintai klarifikasi berdasarkan perkembangan dari hasil telaah dokumen yang ada. KPK akan meminta keterangan tersebut. Terlebih informasi yang beredar di masyarakat ya terkait dengan dugaan penerimaan fasilitas begitu ya, itu tentu juga menjadi atensi KPK karena memang KPK terus mengimbau kepada para pejabat publik, kepada para penyelenggara negara untuk menghindari potensi-potensi gratifikasi, potensi konflik kepentingan, baik yang modusnya tidak hanya bisa diberikan kepada yang bersangkutan, tapi juga modus-modus seperti itu bisa juga melalui keluarga, kerabat, ataupun pihak-pihak lainnya. Sementara itu, Agustina Hastarini, istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman, buka suara mengklarifikasi terkait perjalanan dirinya ke luar negeri yang dihubungkan dengan beredarnya surat berkop Kementerian UMKM tersebut. Melalui akun media sosial pribadinya, Agustina membenarkan melakukan perjalanan ke Eropa. Namun perjalanan tersebut dilakukan untuk mendampingi putrinya yang berusia 12 tahun untuk mengikuti Festival Misi Budaya Eurofolk 2025 bersama tim sekolahnya untuk mewakili Indonesia. Agustina juga mengaku selama di Eropa ia tidak mendapat pendampingan dari pihak lain selain rombongan sekolah putrinya dan guru-guru serta beberapa orang tua murid lainnya. Oke, klarifikasi melalui media sosial. Ya, itu menarik, nanti kita buktikan di KPK. Oke, kita sudah tonton videonya dan saya rasa konteksnya kita sudah dapatkan ya, bahwa ada klasifikasi penyalahgunaan anggaran yang terjadi ya, wewenang ya. Kita mulai dari pertanyaan sederhana, kenapa ada surat resmi kementerian untuk kepentingan keluarga? Itu satu. Apa urusannya perjalanan anak menteri dan istrinya dengan lembaga negara? Bukankah surat yang ada kop kementerian sederhana seharusnya hanya dipakai untuk keperluan resmi, bukan urusan privat? Surat itu bukan undangan arisan, bukan juga surat cuti keluarga. Itu adalah dokumen negara. Begitu surat itu dikeluarkan, ada konsekuensi, ada nomor surat dan sebagainya. Kedutaan mungkin akan merasa berkewajiban memberi layanan entah berupa pendampingan protokoler,
rekomendasi hotel, dan bahkan fasilitas mobil kedutaan. Semua itu bernilai, dan disitulah kita perlu bertanya, apakah ini gratifikasi yang disamarkan? Publik tentu bukan sekedar ingin cari sensasi. Kita tidak iri pada orang yang mampu jalan-jalan ke 7 negara Eropa. Kita juga tidak peduli apakah anak menteri ini ikut lomba budaya atau sekedar rekreasi. Yang publik soalkan adalah mentalitas kekuasaan. Rasa berhak menggunakan fasilitas negara demi kepentingan pribadi. Inilah warisan mental feodal yang tak kunjung selesai. Jabatan publik dianggap sebagai privilege, bukan amanah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman sendiri sudah memberikan klarifikasi. Katanya beliau tidak tahu soal surat itu. Beliau kaget dan mengaku tidak pernah memberi disposisi atau perintah untuk membuat surat tersebut. Kita boleh saja percaya bahwa sang menteri kaget, tapi publik juga kaget. Bahkan lebih kaget lagi, masa ada surat resmi kementerian yang menterinya sendiri tidak tahu. Kalau menteri tidak tahu, siapa yang tahu? Apakah ada tangan-tangan birokrasi di kementerian yang begitu berani membuat surat tanpa instruksi atasan? Ataukah ini sudah menjadi kebiasaan lama yang dianggap wajar sampai tak perlu ada lagi instruksi yang resmi? Tidak perlu menunggu instruksi dari atasan yang resmi karena sudah menjadi budaya mengakar dan menjamur, ya, bahwa menteri dan keluarganya mendapat fasilitas yang sama, padahal antara menteri dan keluarganya itu berbeda. Keluarganya rakyat biasa, menteri ya menteri. Di titik ini KPK pun bereaksi. Melalui juru bicaranya, KPK menyatakan akan mempelajari dokumen tersebut dan membuka peluang memanggil menteri maupun istrinya jika diperlukan. Kita patut mengapresiasi langkah KPK, tapi juga patut mengingatkan langkah ini harus cepat, transparan, dan tuntas. Jangan sampai publik kembali disuguhi drama penyelidikan yang berlarut-larut hingga dilupakan oleh ingatan kolektif yang pendek. Persoalan seperti ini memang sering dianggap remeh, ya. Cuman surat, bukan korupsi miliaran. Tapi kita lupa, gratifikasi bukan melulu soal uang tunai. Undang-undang sudah jelas segala pemberian atau fasilitas kepada pejabat publik atau keluarganya yang berkaitan dengan jabatan wajib dilaporkan. Ketika seorang istri pejabat minta dukungan dari kedutaan atas dasar surat resmi kementerian, maka di situ ada relasi kuasa yang bekerja. Kedutaan tentu akan melihat ini bukan hanya seorang ibu, tapi istri menteri. Dan rasa sungkan, hormat, atau bahkan rasa takut bisa muncul. Fasilitas pun mengalir, dan meski nilainya tidak sebesar proyek jalan tol, dampak moralnya jauh lebih besar. Proyek jalan tol kan luar biasa besarnya. Atau proyek yang beberapa hari yang lalu yang berhubungan dengan Pak Gubernur itu, ya, keluarga Jokowi. Oke, kita lanjutin. Karena yang dipertaruhkan adalah etika pemerintahan. Pejabat publik seharusnya bukan hanya bersih dari korupsi, tapi juga bersih dari konflik kepentingan. Dengan teori etika publik, yang dilarang bukan cuma korupsi aktual, tapi juga potensi yang bisa menimbulkan benturan kepentingan, dan surat inilah potensi itu. Simbol bahwa ada relasi kekuasaan yang membonceng kepentingan pribadi. Ya, mungkin lebih jauh lagi, ini soal mentalitas penguasa. Kita sering mendengar jargon jabatan adalah amanah, tapi dalam praktek selalu saja ada godaan yang menjadikan jabatan sebagai hak istimewa. Kita ingat bagaimana keluarga pejabat
kita ingat ya bagaimana keluarga pejabat merasa wajar menggunakan mobil dinas untuk liburan, pengawalan polisi untuk jalan-jalan, dan memanfaatkan kedutaan untuk mendampingi anak sekolah di luar negeri. Seolah-olah negeri ini milik mereka, bukan milik rakyat. Padahal pemerintahan itu dari rakyat. Kan gitu. Oke. Dan publik tidak bodoh. Publik sekarang sudah mulai cerdas dan sangat cerdas sekali. Mereka melihat, mengingat, dan membandingkan ketika rakyat biasa mengurus dokumen di kantor pemerintahan, harus antri, harus bayar biaya, kadang harus nembak, atau untuk percepatan saja itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Sedangkan keluarga pejabat bisa mengirim surat resmi untuk kepentingan pribadi. Rasa keadilan publik pun terluka. Kita hidup di zaman media sosial, semua cepat viral. Yang viral ini bukan fitnah, tapi dokumen resmi kementerian yang bisa diperiksa kebenarannya. Maka KPK pun harus bertindak, bukan hanya demi menegakkan hukum, tapi juga demi memulihkan kepercayaan publik. Kalau KPK diam atau lambat, publik akan berpikir bahwa memang benar kalau pejabat aman, kalau rakyat kecil baru keras gitu. Padahal hukum seharusnya tajam ke atas dan tajam ke bawah, atau tajam kemana-mana itu, bukan tumpul ke atas dan tajam ke bawah seperti perang pedang atau parang itu. Pada akhirnya ini juga jadi ujian bagi pejabat publik lain. Beranikah mereka bersikap jujur dan transparan? Bahkan jika harus mengakui ada kesalahan prosedur di kantornya. Ataukah mereka memilih melindungi atau berlindung di balik alasan tidak tahu dan berharap publik lupa? Kita pun harus tetap kritis gitu. Jadi kita lihat paradoknya itu, siapa yang kuat-kuatan di negeri ini ya? Kuat kita cepat lupa, atau pejabat yang selalu mengatakan, menggunakan alasan ampuh tidak tahu. Tugas warga negara bukan memberi pejabat, tapi membenci ya perilaku korupsinya. Bukan membenci pejabat, tapi membenci perilaku koruptif. Bukan menuduh tanpa bukti, tapi bertanya tanpa takut. Kenapa surat itu ada? Siapa yang suruh? Apakah ada fasilitas yang benar-benar diterima? Dan kalau memang murni untuk kepentingan pribadi, kenapa perlu surat resmi? Oke, karena sering kali ini terjadi ya di negeri ini. Sekali lagi, surat berkop kementerian bukan surat undangan ulang tahun. Itu simbol negara yang harus boleh dipakai untuk kepentingan negara. Dan negara ini bukan milik keluarga pejabat, tapi milik seluruh rakyat. Jadi mari kita jaga akal sehat kita. Pejabat boleh punya keluarga, boleh punya anak dan prestasi, boleh jalan-jalan ke Eropa, tapi jangan pernah campur adukan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum dan publik ya. Karena disitulah akar dari segala korupsi dimulai. Saat batas antara aku dan negara menjadi kabur. Jadi kekuasaan publik bukan untuk direnggut segalanya, tapi adalah untuk publik itu sendiri. Dan semoga kita semua tak pernah lelah untuk terus bertanya, karena demokrasi hanya tumbuh di tanah yang subur oleh pertanyaan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.